Di dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah penghilangan nyawa yang menyentuh hati yang pernah terjadi di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Ulemadon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Kisah menyedihkan ini menyelimuti perjalanan hidup seorang ibu dan kedua anaknya yang berakhir dengan sangat amat tragis di tangan seorang algojo berwajah serigala dan berbulu domba. Seorang ibu dan dua orang anaknya dihabisi dengan cara yang sungguh menyakitkan hati. Jujur, saya pun merasa sakit hati dibuatnya atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Tidak mudah untuk menjalani hidup sebagai seorang istri sekaligus ibu dengan 4 orang anak yang bernama Irawati binti Nurdin ini. Di pernikahan pertamanya yang telah ia jalani berpuluh-puluh tahun yang lalu harus berakhir dengan meninggalnya sang suami tercinta dikarenakan sebuah kondisi kesehatan tertentu. Dari pernikahan itu Irawati diberkahi dengan 3 orang anak, RZ, ZI, dan ZA. Beruntunglah Irawati saat itu dikarenakan ia menikah dengan seorang pria yang baik hati, bertanggung jawab, dan kaya. Sepeninggal sang suami tercinta, mendiang meninggalkan harta benda yang cukup banyak yang diwariskan terkhusus untuk ketiga anaknya yang ketika itu masih balita. Sebuah rumah yang megah, beberapa petak tanah, dan harta benda lainnya menjadi hak bagi si anak-anak yatim demi kelangsungan hidup serta pendidikannya. Sungguh ini adalah sebuah hal yang perlu diapresiasi. Setelah atau tak lama hidup sebagai seorang janda yang punya anak 3, di sekitar tahun 2016, Irawati kemudian berkenalan dengan seorang pria lainnya. Yang tak disangka dari pertemuan itu, muncullah benih-benih cinta di antara keduanya. Singkatnya, setelah pertemuan itu, resmilah mereka memadu kasih dan meresmikan hubungan mereka sebagai pasangan suami dan istri. Dari pernikahan keduanya kala itu, Irawati kembali diberkahi dengan 1 orang anak laki-laki yang berinisial YA. Hadirnya anggota keluarga baru di rumah megah itu tentu membawa aura kebahagiaan tersendiri bagi ketiga anak Irawati. Sebagai kakak, RZ, ZI, dan ZA tidak pernah menganggap YA, bayi munggal itu, sebagai orang lain. Mereka sangat mencintai dan menyayangi YA sebagai adik kandungnya sendiri. Di tengah-tengah perjalanan biduk rumah tangga yang dijalani Irawati dan suami keduanya pada saat itu berjalan dengan baik-baik saja. Namun entah ada masalah apa, tiba-tiba saja kata pisah menjadi solusi. Bercerai adalah jalan keluar satu-satunya. Dan si kecil YA adalah hadiah terindah dari pernikahan kedua Irawati yang kandas kala itu. Dan kembali hidup tanpa suami, Irawati harus lalui saat itu. Namun sungguh hidup menjanda dengan mengurus 4 orang anak sendirian tidak bisa dipandang sebelah mata. Tugas itu berat adanya. Selain mengeluhkan betapa mengurus 4 orang anak itu adalah tugas yang tidak mudah, yang butuh biaya banyak, Irawati juga merasakan bahwa ia butuh sosok yang bisa menemani hari-harinya dan mengisi hari-hari tuanya nanti. Lalu terbesitlah di benaknya saat itu untuk kembali membuka hatinya untuk sosok yang mungkin saja bisa mengisi ruang kosong hatinya. Harapan itu kemudian membawa Irawati berkenalan dengan seorang pria yang bernama Aidil Saputra. Perkenalan keduanya terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Dikatakan dalam sebuah sumber yang berhasil saya dapatkan, perkenalan tak disengaja itu bermula ketika Irawati mencoba menelpon sanak saudaranya. Namun nomor handphone yang ia ketikkan salah dan malah tersambung ke handphone milik Aidil Saputra. Singkatnya, setelah insiden salah sambung itu, hubungan antara Aidil dan Irawati terus berlanjut. Saat itu di tahun 2018. Perkenalan mereka juga membawa mereka lebih mengenal lebih dekat lagi dengan saling bertukar informasi akun media sosial Facebook masing-masing. Aidil Saputra, kenalan baru Irawati, merupakan seorang pria yang bekerja sebagai kuli bangunan. Saat itu, saat peristiwa mengerikan itu terjadi, usianya baru menginjak 40 tahun, terpaut 5 tahun lebih tua daripada Irawati. Ia berasal dari Sumatera Utara. Sumber mengatakan bahwa ia terlahir di desa Sugiharjo, Batangkuis, Deli Serdang. Dikatakan Aidil memiliki perangai yang cukup kasar. Ia pun pernah berkisah kepada rekannya bahwa ia adalah mantan preman di Jakarta. Melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain merupakan hal yang biasa baginya. Ia pun pernah katanya menjadi anggota Hercules bertahun-tahun lamanya. Sebelum akhirnya ia putuskan untuk hijrah ke kampung halamannya untuk banting setir menjadi kuli bangunan. Namun sungguh pertemuannya dengan Irawati seenggaknya bisa merubah sifatnya untuk berlaku lebih halus lagi.
apalagi Irawati adalah orang pertamanya yang akan ia nikahi. Dan berlangsunglah pernikahan di antara keduanya di tahun 2018, atau tak lama setelah salah sambung atau tepatnya insiden itu terjadi. Pernikahan keduanya berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Sayangnya tak satupun keluarga Irawati yang turut menghadiri acara pernikahan itu. Hal itu dikarenakan mungkin Irawati sendiri tak ingin terlalu melibatkan keluarga besarnya di acara tersebut. Saat acara pernikahan itu berlangsung, ia hanya membawa putranya ZI untuk mendampinginya. Sedangkan anak-anak yang lain ia titipkan ke rumah sanak saudaranya di Aceh. Selepas acara pernikahan itu berlangsung, ketiganya, Irawati, anaknya ZI, dan Aidil suami barunya kembali ke desa Ulemadon, Aceh Utara. Saat itu Irawati membawa suami barunya untuk tinggal bersama di rumah megah peninggalan suami pertama Irawati. Bergembiralah hati Aidil pada saat itu. Karena siapa sih yang gak suka tinggal di rumah yang mewah, punya berpetak-petak tanah, dan harta benda lainnya. Tentu saja Aidil Saputra senang banget akan hal itu semua. Ibarat kata bagaikan ia mendapatkan durian runtuh matang dari pohonnya langsung. Kehadiran Aidil di tengah-tengah masyarakat Ulemadon tentu mengundang banyak sekali pertanyaan. Dikarenakan warga nggak tahu kapan tepatnya acara pernikahan itu berlangsung. Juga surat nikah atau dokumen legalitas lainnya yang tak kunjung bahkan tak pernah dipublikasikan ke tokoh masyarakat seperti RT atau RW setempat. Namun semuanya kembali berjalan normal ketika Irawati berhasil meyakinkan dan menjelaskan sosok Aidil si penghuni baru itu. Setelah kehadiran Aidil mulai perlahan diterima, Aidil pun menjalani kehidupannya di rumah Irawati sebagai seorang kepala rumah tangga. Di awal-awal Aidil terlihat begitu menyayangi anak-anak Irawati. Bahkan sesekali Aidil terlihat menggendong-gendong si bontot EA untuk diajaknya bermain. Juga posisinya sebagai kepala keluarga, Aidil jalani secara normal. Dirinya kembali bekerja sebagai tukang bangunan yang ketika itu kebetulan ia mendapatkan pekerjaan di Banda Aceh. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga yang dijalani oleh Aidil dan Irawati, sampailah mereka pada titik di mana permasalahan itu terus saja terjadi dan berbuah percekcokan menghiasi hari-hari mereka di rumah megah itu. Permasalahannya adalah masalah klasik, yaitu masalah ekonomi. Saat itu pendapatan Aidil tidak serta-merta bisa memenuhi kebutuhan hari-hari Irawati dan keempat anaknya. Bahkan suatu waktu pernah keduanya mengalami percekcokan hebat dikarenakan saat itu Aidil memaksa Irawati untuk menggadaikan handphonenya. Irawati tentu menolak hal itu, dikarenakan saat itu ia hanya punya handphone itu saja satu-satunya. Dan dari permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian membuat Aidil berpikir untuk menguasai harta benda yang dimiliki oleh Irawati, peninggalan mantan suami pertamanya. Harta bendalah yang kemudian kembali seakan-akan membangkitkan jiwa preman Aidil yang lama terkubur bersama hijrahnya ia menjadi kuli bangunan. Dan malah petaka itu mengintai Irawati dan anak-anaknya. Di tengah masalah yang terjadi yang terus saja menghiasi kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh keduanya, muncullah ide Aidil untuk menjual semua harta benda yang sebetulnya adalah hak dari anak-anak Irawati kepada seseorang. Saat itu Aidil sendirilah yang meminta dan menyarankan Irawati untuk menjual semua harta bendanya. Setelah nanti semuanya terjual, rencananya Aidil akan mengajak Irawati dan keempat anaknya pindah ke Medan untuk mulai hidup baru di sana. Saran yang disampaikan Aidil saat itu diterima oleh Irawati. Tapi tak semudah itu untuk menjual semua harta benda miliknya. Dikarenakan harta benda berupa tanah itu adalah merupakan harta yang diwariskan dari mendiang suami pertamanya. Dan harta itu ada sebelum Aidil hadir. Maka untuk menjualnya diperlukan persetujuan dari pihak keluarga mendiang suami pertama Irawati yang diwakilkan oleh mantan adik ipar Irawati sendiri. Namanya Pak Muzakir. Namun permintaan persetujuan yang ditandai hitam di atas putih itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Pak Muzakir kala itu. Dikarenakan ia tahu bahwa adanya harta itu sebaik-baiknya harta yang akan dipakai dan digunakan untuk masa depan keponakan-keponakannya atau anak-anak dari mantan suami Irawati yang telah meninggal dunia. Selain itu, alasan Pak Muzakir menolak memberikan izin itu dikarenakan ia tahu bahwa Aidil sebelumnya telah menggadaikan berpetak-petak tanah milik almarhum kakaknya kepada seseorang. Penolakan itu tentu membuat Aidil si mantan preman Jakarta itu murka. Ia tak terima atas penolakan itu. Ia berpendapat bahwa uang itu akan ia pakai untuk mendanai segala kebutuhan RI, ZI, ZA, dan YA nantinya.
Kemurkaannya kemudian ia lampiaskan dengan mengancam Pak Muzakir. Ia mengancam tak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawa Pak Muzakir jika izin itu tidak pula ia berikan. Mulailah dari sini, hubungan antara Aidil dan keluarga besar Irawati retak. Tak ada lagi image yang baik yang tergambar di benak Aidil terhadap mereka. Bahkan hari-hari setelah momen itu terjadi, Aidil dikatakan lebih sering marah-marah dan suka juga mengancam akan menghabisi Irawati dan anak-anaknya suatu hari nanti. Dan puncaknya adalah ketika itu di hari Senin, tanggal 6 Mei tahun 2019, hari spesial saat itu. Dikarenakan saat itu juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Di siang itu anak-anak Irawati, RI, ZA, dan ZI secara bersama-sama melakukan bersih-bersih perkarangan rumah yang mulai ditumbuhi rumput-rumput liar. Terlihat juga si sulung RI di siang itu sibuk mengumpulkan potongan-potongan rumput yang kemudian ia bakar bersama dengan sampah-sampah lainnya. Di tengah kegiatan yang menguras keringat itu datanglah tante mereka atau adik dari Irawati. Saat itu ia datang dengan membawa makanan yang rencananya akan dihidangkan saat nanti buka puasa. Singkatnya setelah kumandang azan maghrib itu terdengar, berbuka puasalah mereka. Saat itu terlihat Aidil duduk bersama dengan anggota keluarga lainnya menyantap hidangan berbuka kala itu. Semuanya tampak normal-normal saja, tak ada masalah. Hingga di jam 10 malam ketika si adik Irawati minta izin untuk pulang dan juga dengan seiring langkah si sulung RI pergi ke desa sebelah untuk menghadiri acara tadarusan. Seketika suasana rumah yang dihuni oleh Aidil, Irawati dan anak-anaknya tiba-tiba berubah tidak mengenakan. Apalagi ketika Irawati sebagai istri meminta Aidil untuk memberikannya sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dikatakan saat itu, perbincangan yang terjadi di antara Irawati dan Aidil berlangsung di lantai 2 rumahnya. Saat itu Irawati minta uang sebesar 6 juta rupiah kepada Aidil, di mana uang itu akan ia pakai untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya, dan juga uang itu akan ia pakai untuk kebutuhan lebaran nanti. Saat itu alih-alih memberikan uang sejumlah yang diminta oleh Irawati, malah Aidil hanya memberikan uang sebesar 500.000 saja. Katanya cuma segitu yang ia miliki. Lagi pula uang gadai tanah yang pernah diterimanya telah habis untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Mengetahui bahwa Aidil hanya mampu memberikan uang 500.000 saja, murkalah Irawati. Dikarenakan kebutuhan akan sekolah dan hari raya sangat mendesak dan tak bisa ditunda-tunda lagi. Keributan yang terjadi juga disaksikan oleh ZI dan ZA, yang kebetulan di malam itu keduanya berada di dalam kamarnya. Mereka sama-sama keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Keributan sempat mereda ketika Irawati meninggalkan Aidil di lantai 2. Ia lantas pergi ke dapur yang ada di lantai 1. Kepergian Irawati ke dapur ternyata diikuti oleh Aidil, yang kebetulan saat itu Aidil berniat untuk membujuk Irawati agar nggak marah dan menerima uang yang ia berikan. Namun di tengah-tengah usahanya kembali amarah itu meledak. Irawati sudah tak tahan. Amarahnya di malam itu adalah puncak dari segala amarah yang ia bendung selama ini. Amarah akan janji Aidil yang bisa memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya. Amarah Irawati akan sikap Aidil yang terus saja membahas terkait harta gonogini yang Irawati miliki saat itu. Dikatakan lebih lanjut, amarah Irawati kemudian membawanya mengambil sebuah pisau dapur yang berada di dekatnya. Pisau itu kemudian ia todongkan ke arah Aidil, tepat ke arah tubuh bagian depannya. Todongan itu berakhir ketika Aidil berhasil mengambil pisau itu dan melemparkannya ke dalam kolong kulkas. Setelah pisau itu berada di kolong kulkas, berdasarkan keterangan dari Aidil sendiri, ia kemudian segera bergegas menuju teras rumah untuk menikmati kopi yang sedari tadi ia buat. Ketika baru saja ia sampai di ambang pintu rumah, tiba-tiba saja pisau dapur yang berada di tangan Irawati melayang dan mengenai punggung Aidil. Namun beruntung, pisau itu tak melukainya sama sekali. Di tengah keributan itu, alih-alih menjaga pikiran tetap tenang dan damai, malah Aidil dengan segala kemurkaannya mengambil sebuah sajam miliknya yang biasa ia bawa kemana-mana. Saat itu sajam yang ia miliki ia letakkan di dalam sebuah tas kecil yang ia gantung di handle tangga. Segera setelah ia bersenjata, ia dekati Irawati yang masih berdiri di dekat dapur. Dan dengan sekuat tenaga, ia huskan sajam di tangan kanannya itu ke arah leher Irawati dan kena. Dalam usaha membela dirinya, Irawati masih sempat melemparkan asbak rokok ke arah Aidil. Namun lemparan itu tak berarti apa-apa. Tubuh Irawati yang semakin lemah dan berlumur noda merah itu terhuyung dan jatuh ke lantai.
Jatuhnya Irawati ke lantai tak disia-siakan oleh Aidil untuk kembali menghunuskan sajam itu ke tubuhnya berkali-kali dan berkali-kali. Aksi biadabnya di malam itu ternyata turut serta disaksikan oleh ZA 11 tahun dan ZI 7 tahun. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana ibunya dihabisi dari anak tangga. Aidil saat itu tahu bahwa ZA dan ZI ada di sana. Namun setelah menyadari bahwa kehadiran mereka diketahui oleh Aidil, kemudian ZA sang kakak segera menyuruh ZI sang adik untuk segera lari dan bersembunyi. Saat itu ZI melarikan diri ke arah teras lantai 2 rumah dan bersembunyi di bawah jemuran. Namun naas bagi ZA sang kakak, saat itu ia tak sempat melarikan diri, dikarenakan Aidil berhasil menangkapnya. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun, Aidil kemudian melakukan hal yang sama dengan apa yang ia lakukan terhadap ibunya Irawati. Dan sajam itu berkali-kali tanpa ampun ke arah tubuh ZA. Ia pun tumbang di tangga dan noda merah pun membanjir. Melihat masih ada pergerakan pada Irawati, Aidil kemudian mendekati tubuhnya dan kembali ia sajam itu ke arah leher dan pergelangan tangan Irawati. Keributan yang terjadi ternyata turut membangunkan YA, si bontot 1,5 tahun. Suara gaduh itu ternyata membangunkannya. Saat itu YA mencari ibunya yang terkapar di depan pintu itu. Ia menangis sambil merangkak menuju tubuh ibunya yang berlumur noda merah pada saat itu. Aidil dengan segala kebiadapannya segera ia raih sekecil YA, ia gendong tubuhnya dan sama, ia pun kembali melakukan aksi keji itu kepadanya tanpa ampun. Tubuhnya yang tak bergerak lagi ia bawa menuju kamar mandi dan ia masukkan tubuhnya ke dalam bak mandi. Dan di malam itu, tepat tanggal 7 Mei tahun 2019, jam 2 dini hari, 3 nyawa telah pulang menghadapnya. Saya pun turut berduka cita. Setelah tuntas dengan segala aksi kejinya, Aidil segera bersih-bersih diri, mengunci rumah dari luar dan segera melarikan diri. Saat itu ia melarikan diri ke Banda Aceh dengan menaiki angkot. Dan hanya tersisa ZI 7 tahun di malam itu yang masih bersembunyi sambil menangis. Saat itu ia terjebak di teras lantai 2 rumahnya. Ia nggak berani turun, dikarenakan pintu rumah juga terkunci. Saat itu yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dan berteriak dari lantai 2. Sudah habis rasanya air mata yang tercurah di malam itu. Tak ada lagi suara, tak ada lagi tenaga. Saat itu kemudian ia pun memutuskan untuk melompat dari lantai 2 rumahnya untuk menyelamatkan diri. Kejahatan Aidil bisa terungkap setelah ZI melompat dari lantai 2 rumahnya. Beruntung saat itu ia hanya terkilir di bagian kakinya saja. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, ia tertatih berjalan sambil menangis menuju rumah tetangganya. Si tetangga yang pertama kali menemukan ZI kaget dibuatnya. Apalagi setelah mendengar akuannya bahwa Aidil telah melakukan tindakan mengerikan itu kepada ibu dan saudara lainnya. Singkatnya, setelah pintu itu berhasil didobrak, terpampanglah sebuah pemandangan yang sungguh menyakitkan dan mengiris hati bagi siapapun yang melihatnya pada malam itu. Laporan segera diterima petugas yang tak lama kemudian hadir untuk melakukan olah TKP dan evakuasi korban-korban. Setelah menjalani proses visum, ketiganya kemudian dimakamkan di satu liang yang sama. Pelarian Aidil hanya bertahan beberapa jam saja setelah ia melarikan diri. Dirinya diamankan pada hari Rabu, 8 Mei tahun 2019, atau 1 hari setelah hari naas itu. Ia diamankan di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Warga tentu meminta pihak yang berwenang untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi Aidil Saputra. Dikarenakan aksi kejinya bukan saja telah merenggut nyawa yang tak berdosa, juga ia telah membuat 2 anak, RI dan ZI, menjadi anak yatim piatu. Terkhusus ZI yang tentu saja mengalami trauma yang hebat. Sebagai aksi solidaritas, warga setempat kemudian membentangkan spanduk yang bertuliskan ini. Spanduk itu dibentangkan tepat di depan rumah Irawati. Persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Luksukon melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Aidil Saputra. Dirinya hanya bisa diam, tertunduk, dan pasrah ketika mendengar vonis hukuman yang setimpal itu. Itulah akhir kisah perjalanan hidup Aidil Saputra yang berakhir diregu tembak. Semoga akan selalu ada pelajaran yang tersirat dari kisah yang tersampaikan barusan. Dan kisah ini pun berakhir.